Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Gimana keadaannya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menyempatkan untuk hadir di pagi hari ini tentang kanker serviks ya. Nanti Bu Bidan Maya akan menjelaskan bagaimana sih apa sih kanker serviks itu dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti Ibu Bidan Intan juga akan memberikan pamflet-pamfletnya ya, Ibu. Silakan. Ini sebelumnya saya bagikan dulu ya, Bu, sambil Bidan Maya jelaskan sambil dilihat. Ini, Bu. Ibu, sebelumnya terima kasih ya Bu Intan ya sudah berkenan mengundang saya ke acara penyuluhan ini. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu sudah mengenal saya? Belum, Bu Bidan. Saya perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Maya. Saya beralamat di Tebeng, di Merapi Ujung 3 ya Ibu-ibu ya. Saya mempunyai satu klinik di situ. Jika Ibu-ibu ingin main ke klinik saya sangat boleh. Jadi pada hari ini ibu-ibu ya, saya diundang oleh Bidan Intan sama Bidan Lydia untuk melakukan penyuluhan tentang kanker serviks pada wanita ibu-ibu. Nah sebelumnya ibu-ibu, apakah ibu sudah mengetahui tentang kanker serviks? Belum, Ibu. Emang kanker serviks itu apa, Bu? Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu ya. Jadi kanker serviks itu adalah masalah Bu pada daerah kewanitaan kita, terutama itu pada mulut rahim kita. Nah, kan di dalam vagina kita, di dalam lubangnya itu kan terdapat mulut rahim ketika untuk pengeluaran bayi kan dia. Nah, di situ tuh terjadi masalah Ibu atau terjadinya infeksi antara bakteri. Nah, jadi di situ tuh terdapat bakteri jahat Ibu. Sehingga pada mulut rahim kita itu terjadinya perlukaan seperti kayak tumbuhnya daging-daging kayak gitu Bu ya. Tumbuhnya sesuatu yang tidak diinginkan dan juga sesuatu itu juga tidak bermanfaat pada daerah mulut rahim kita. Nah, penyebabnya yaitu apakah ibu sudah tahu ibu ya? Sebelumnya ibu penyebab kanker serviks ini sangat banyak ibu-ibu pada umumnya, terutama pada kita seorang wanita. Yang pertama itu ibu-ibu ya, ketika kita sedang berganti-ganti pasangan saat berhubungan, itu adalah salah satu penyebab terjadinya kanker serviks pada wanita. Yang kedua yaitu ya ibu-ibu ya, kita kurangnya personal hygiene. Personal hygiene adalah kebersihan diri terutama pada daerah kewanitaan. Yang ketiga adalah penyakit itu tidak hanya dibawa dari kita sendiri ibu-ibu, tetapi bisa juga dari suami kita ibu-ibu ya. Ketika suami kita itu sering jalan-jalan di luar, tahu kan ibu, di luar kayak sering jajan wanita lain kayak gitu kan, kita kan nggak tahu kan, sebagai istri kita kan cuma di rumah, sedangkan kita nggak tahu suami kita di luar itu ngapain. Nah jadi itu tuh juga dapat membawa penyakit itu kepada kita. Nah apakah serviks ini berbahaya ibu-ibu ya? Serviks ini sangat berbahaya ya ibu-ibu ya, karena ini jika dibiarkan dalam waktu yang lama juga dapat mengancam nyawa ibu-ibu ya. Semakin berkembangnya bakteri pada daerah mulut rahim kita, maka semakin besar juga peluang untuk kerusakan pada sistem daerah rahim kita. Nah jadi penyakit serviks ini bisa berkembang terus menerus dan terus menerus. Selanjutnya itu ibu ya, serviks ini sangat mengancam nyawa kita terutama pada wanita. Nah sehingga ibu ya, di sini kita membutuhkan ibu-ibu ya perawatan yang sangat intensif untuk pencegahan kanker serviks ini. Pencegahannya itu, Bu, yang seperti apa, Bu? Terus apa ada itu, Bu, tanda-tanda awal, Bu, waktu di itu ya, waktu terkena? Nah ibu ya, sebelumnya ya ibu ya, untuk tanda gejala awalnya itu terkadang pada beberapa orang itu tidak menimbulkan gejala sama sekali ya ibu ya, karena pada kanker serviks ini kita butuh screening awal dulu ya ibu ya, tahap pemeriksaan awal apakah kita ini menderita kanker serviks atau tidak ibu ya. Nah screeningnya itu dapat kita lakukan di bidan setempat, klinik setempat dan laboratorium setempat ya ibu ya. Kita dapat memeriksa diri kita sendiri ke fasilitas kesehatan yang menyediakan alat laboratorium untuk memeriksa apakah kita ini teridentifikasi kanker serviks atau tidak ya ibu ya. Nah untuk tanda gejalanya itu biasanya pada beberapa orang dan kebanyakan wanita itu tidak menimbulkan gejala sama sekali, tetapi gejala akan ditimbulkan ketika kanker serviks ini sudah kayak marah kayak gitu. Nah seperti sudah lama, bertahun-tahun kemudian, 4-5 tahun kemudian baru menimbulkan gejala ya ibu ya. Jadi untuk gejala awalnya itu tidak ada, tetapi biasanya ada pendarahan di luar siklus menstruasi kayak gitu ibu ya. Pendarahan saat kita menopause, terus tuh saat kita berhubungan intim, berhubungan suami istri pada suami kita, biasanya itu terasa nyeri, sakit dan juga keluar darah.
selanjutnya itu kita itu keluar darah berbau busuk berwarna hitam. Nah itu adalah kayak tanda-tanda awal kita terkena kanker serviks kayak gitu. Nah gejala lainnya itu masih banyak, tapi pada umumnya itu gejalanya itu ditimbulkan pada beberapa tahun kemudian ibu-ibu yang tidak sekarang. Tetapi kita sebagai wanita bisa untuk screening awal untuk mengetahui apakah kita sudah teridentifikasi kanker serviks atau belum, itu untuk memastikan keamanan diri kita ya ibu-ibu ya, supaya nanti kita terjauhi dari penyakit-penyakit yang seperti itu kayak gitu ibu. Ibu, nanti kalau misalnya udah terkena penyakit itu ada obatnya nggak ya Bu? Kalau obat itu ya Bu ya, kan dunia medis kan semakin canggih kan Ibu ya, udah pasti ada kan Bu ya. Nah nanti itu kita dilakukan screening, jika kita sudah teridentifikasi kanker serviks, maka kita akan dirujuk fasilitas yang memadai Ibu ya untuk menangani penyakit yang kita alami, terutama itu CA-cervix. Apakah kalian bertanya lagi Ibu? Tidak Ibu. Baiklah Ibu, jika tidak Ibu saya serahkan kepada Ibu Lydia lagi ya Ibu Baiklah, ya. terima kasih ya Bu Bidan Maya, penjelasannya sangat jelas sekali. Bagaimana nih Ibu, sudah jelas nggak sama penjelasan dari Ibu Bidan Maya tadi? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tidak Ibu. Tidak. Oh ya baiklah, terima kasih banyak ya Ibu atas kunjungannya hari ini. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan daerah wanita kita ya, agar terhindar dari kanker serviks. Nah baiklah, kalau begitu saya mewakili teman-teman semua, mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan dalam pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.